kosan menjadi tempat yang kerap dipilih sebagai alternatif perumahan bagi para pendatang, khususnya pelajar. Kosan dengan harga yang murah tentu menjadi incaran banyak orang. Namun, apa jadinya nih jika ternyata yang menghuni kos murah itu justru nyaris menjadi tumbal dari pemilik kos tersebut? Seperti kejadian yang pernah dialami dan dibagikan oleh salah satu pengguna Instagram. Pria ini bernama Sean menceritakan pengalamannya menginap di sebuah kosan murah dengan fasilitas lengkap dan hampir dijadikan korban tumbal oleh pemilik kosan itu sendiri. Dengan harga yang lumayan relatif murah, yaitu sekitar 450 ribuan per bulan, ia tuh sudah mendapatkan fasilitas seperti spring bed, kipas angin, bantal guling, karpet, meja, kursi, terus ada kursi belajarnya juga, lemari pakaian, air, listrik, dan termasuk wifi gratis. Saat itu Sean mengaku sudah terlambat mencari kosan dan sebagian besar tempat sudah penuh. Yang tersisa hanyalah kos-kosan yang lumayan mahal. Meski merasa fasilitas dan harga kosnya kurang sesuai, namun ia tetap memberanikan diri. Ia bahkan mengaku tidak masalah jika diganggu oleh makhluk halus. Model rumah kosan yang ditinggali Sean ini yang untuk berhemat ya tampak sudah kuno lah, seperti rumah tahun 80-an. Beberapa ruangan bahkan terlihat usang, namun tidak menjadi masalah karena selebihnya sudah rapi dan bersih. Rumah tersebut terdiri dari 8 kamar. 7 kamar sudah terpakai dan sisanya 1 kamar itu kosong, yang ternyata kamar itu dikunci dan dirantai. Sean dan penghuni kos lainnya pernah mengintip ke dalam kamar kosong itu melalui jendela, dan ruangan itu ternyata tampak seperti kamar kosong biasa, tidak ada yang aneh. Lalu seperti dugaan Sean di awal tadi, kejadian-kejadian aneh kerap terjadi di tempat itu gitu. Banyak suara yang sering terdengar, seolah-olah ada orang yang sedang memasak di dapur. Namun saat didekati tidak ada siapa-siapa. Atau terkadang di tengah malam terdengar suara piring pecah di dapur hingga kamar mandi terkunci sendiri dari dalam. Suatu hari ada seorang penghuni kos baru datang. Karena ke-7 kamar tersebut penuh, maka penghuni baru diberikan kamar ke-8, yang itu yang biasanya selalu dikunci dan dirantai. Nah, penghuni baru juga sudah diberitahu mengenai keanehan yang ada di kos tersebut. Semua berjalan normal hingga tiba-tiba yang mempunyai kosan ini, si ibu kos ini yang belum pernah terlihat di kosan, datang, malahan mengadakan seperti hajatan besar-besaran. Tepat 2 minggu setelah penghuni kos baru itu di sana. Ini yang anehnya, yang diundang hanya anak-anak kosan aja. Nah, namun tanpa berpikir hal-hal yang buruk, anak-anak kosan tetap datang ke acara tersebut. Mereka juga membungkus makanan yang ada untuk ya lumayan lah untuk sarapan besok harinya gitu. Setelah acara makan-makan tersebut selesai, nih malam harinya Sean mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu Sean mengulangi hari tersebut yang tadi kejadian siang tadi, dan pada malam harinya didatangi oleh sosok yang menyeramkan. Dalam mimpinya itu Sean melihat sosok besar masuk ke dalam kamar dan seperti sedang mencari-cari sesuatu. Sean yang ketakutan langsung bersembunyi di dalam lemari sambil terus berdoa.
Karena tidak menemukan apa yang dicari, si sosok yang menyeramkan itu marah-marah nih, lalu pergi meninggalkan kamar tersebut. San pun akhirnya terbangun saat azan subuh berkumandang. Di pagi harinya, singkat cerita, saat sedang menyiapkan keperluan untuk pergi ke kampus, San dan anak-anak kosan lainnya dibuat kaget. Ternyata semua makanan yang mereka makan tadi malam yang dibungkus itu dari hajatan yang punya kosan si ibu kos dan yang dibawa pulang ke kosan ternyata terlihat sudah membusuk, malahan menghitam, seperti makanan yang benar-benar sudah basi. Semua wajah dari anak kosan terlihat pucat. Yang lebih mengejutkan lagi ternyata semua penghuni kos mengalami mimpi yang sama. Namun ada yang berbeda nih dengan penghuni kosan yang lain. Ternyata penghuni kamar nomor 8 yang baru masuk itu ternyata mengaku ia melihat langsung sosok menyeramkan tersebut. Menurutnya, sosok itu berkata, "Ketemu nih," sambil menyentuh kening penghuni kamar nomor 8. Lalu si sosok yang menyeramkan itu pergi. Kengerian tidak hanya sampai di situ. Ternyata di punggung badan dari punggung penghuni kamar nomor 8 ini juga terlihat jelas bekas cakaran panjang yang tidak berdarah. Nah, kebetulan saat akan keluar kosan, San dan teman-teman kosan yang lain melihat ibu kos sedang menyapu halaman dan tersenyum ramah menyapa penghuni kosan nomor 8. Tapi ketika San dan penghuni kamar yang nomor 4 nih yang jalan keluar sambil tersenyum menyapa ibu kos, malahan anehnya si ibu kos tersebut berubah ketus dan diam. Singkat cerita, malam harinya tiba-tiba saja penghuni kamar nomor 8 dan 7 merasa demam dan kesakitan. Mereka bahkan sampai guling-guling dan teriak-teriak, malah meraung-raung akibat rasa sakit tersebut. Akhirnya terdengar oleh warga-warga, terus San dan teman-teman kosan lain juga dibantu oleh warga-warga lain yang datang. San dan penghuni kos membacakan doa untuk membantu menenangkan penghuni dari kamar nomor 7 dan kamar nomor 8 tersebut. Setelah sedikit tenang, mereka berdua akhirnya dibawa pulang ke rumah masing-masing. Jadi keluar dari kosan itu. Warga yang tadi membantu juga menyarankan untuk penghuni kos yang lain agar segera pindah dari kosan itu jika ingin hidupnya aman. Ternyata diduga sosok menyeramkan yang datang ke mimpi mereka semua itu adalah genderuwo yang sedang mencari tumbal yang telah dijanjikan oleh si pemilik kos tersebut. Tanpa pikir panjang nih, San dan seluruh penghuni kosan segera mengemasi barang dan pergi meninggalkan kosan tersebut. Sejak hari keluarnya San dan para penghuni kosan yang lain dari kosan tersebut, diketahui bahwa penghuni kosan nomor 8 terus sakit-sakitan dan kemudian meninggal. Hingga kini kosan tersebut masih ada dan terus menerima anak kosan baru dan masih ternyata yang mengkos di sana. San menyarankan lebih baik mencari tempat walaupun mahal tapi aman, terus carilah tempat kosan yang emang ada jejak cerita awalnya gimana gitu. Namun jika terpaksa, ia juga menyarankan untuk tidak menerima makan apapun dari pemilik kosan. Ya kalau mau berdoa dulu, kata San seperti itu. Nah itu cerita seram, cerita horor dari jurnal horor.
Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang supportnya tuh udah bener-bener berarti bagi channel horor. Mudah-mudahan channel Jurnal Horor semakin berkembang terus gitu atas support kalian. Terima kasih atas support subscribe-nya, terus yang udah like, komen, dan share juga terima kasih. Kita benar-benar berdampingan sama mereka yang tak kasat mata, dan masih banyak hal-hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dijelaskan secara logika. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita seram, cerita horor lainnya hanya di Jurnal Horor.